Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami selaku pemateri yang pertama saya sendiri yaitu Mareta Nur Hidayah dengan NIM F1011201042, dan saya sebagai pemateri kedua yaitu Devi Tusyana dengan NIM F10112059. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi cerpen. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga unsur cerpen, yang keempat struktur teks cerpen, dan yang kelima kaidah kebahasaan teks cerpen. Saya selaku pemateri pertama akan membahas pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur cerpen. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian cerpen. Tahukah kalian apa itu cerpen? Nah, kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Cerpen ataupun cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita ataupun kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan cerpen? Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 10. Yang pertama, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata ataupun setara dengan 5-10 halaman. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Yang kelima, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang keenam, bersifat fiktif. Yang ketujuh, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kedelapan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama ataupun habis dibaca dalam satu kali duduk. Yang kesembilan, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Dan yang terakhir, hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Materi berikutnya yaitu tentang unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide ataupun gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku ataupun orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang ketiga penokohan. Penokohan adalah penentuan watak ataupun sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Yang keempat, alur ataupun plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima, latar ataupun setting. Latar adalah tempat ataupun suasana terjadinya peristiwa. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi ataupun pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Dan yang kedelapan, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembacanya. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Dalam unsur ekstrinsik terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama, latar belakang masyarakat. Merupakan suatu hal yang dijadikan suatu cerita supaya sesuai dan bisa diterima dalam masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Merupakan bentuk dari penjelasan dari pembuat cerita mengenai jalan cerita yang dibuatnya sehingga sebuah cerita itu menjadi menarik. Berikutnya, saya selaku pemateri kedua akan membahas tentang struktur teks cerpen dan kaidah kebahasaan teks cerpen.
Materi berikutnya adalah struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana dan tempat di dalam cerita pendek tersebut yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Struktur yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan plot cerita. Struktur berikutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Struktur yang keempat ada resolusi. Resolusi adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang kelima ada koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Materi yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Dalam teks cerpen terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya, sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan, di mana kata keterangan ini untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Seorang penulis haruslah ahli dalam menggunakan dua jenis kata ini. Penerapannya yang sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Seperti misalnya, pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, penggunaan bahasanya tidak baku atau tidak formal. Hal ini dapat membuat pembaca menjadi lebih dekat dan santai saat membaca cerpen. Dan yang terakhir, menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Demikianlah pembahasan dari kami mengenai cerpen atau cerita pendek. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.